Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Heni Herawati dari SMA Negeri 15, mata pelajaran fisika. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 kelas 53 dari Kota Tangerang. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Fitri Seli Haryani sebagai guru matematika di SMA 15 Tangerang. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, baik alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga. Tampaknya kita hari ini akan melakukan suatu pembelajaran supervisi ya Bu Fitri ya. Bu. Bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain memberikan masukan, bimbingan, dan pengembangan kemampuan Ibu, sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita di kelas ya Bu ya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi nih terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Fitri siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran mengajar di kelas. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu Fitri ajarkan sebenarnya apa sih? Baik Bu, terima kasih. Materi saya itu nanti di kelas 11.4 yaitu tentang matriks. Jadi materi sebenarnya itu sudah masuk pada pembelajaran, bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Fitri capai ya. Baik Bu, tujuan pembelajaran saya itu adalah meningkatkan kemampuan bagaimana anak bisa menganalisis dan bentar dulu. Jadi tujuan pembelajaran saya adalah di kelas 11.4 ini kan kebetulan saya dapat matriks. Jadi anak-anak nanti saya minta supaya mereka bisa menganalisis matriks di kehidupan sehari-hari. Berarti pada materi matriks ya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya apa pengembangan dari yang ingin dicapai oleh Bu Fitri dalam pembelajaran ke depannya? Ya, area pengembangan saya di sini Bu adalah yang pertama yaitu motivasi siswa, lalu yang kedua itu bagaimana meningkatkan antusias mereka untuk belajar matriks ini, karena matriks ini sangat banyak subbabnya, jadi mereka pasti harus bisa termotivasi dalam pembelajaran dan juga merasa nyaman dan menyenangkan. Oke, berarti area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi secara spesifik dapat dikembangkan ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari, karena memang materinya banyak sehingga akan lebih diperkecil ya Bu, setidaknya seperti itu ya. Oke, jadi spesifiknya di bagian mananya nih? Baik, saya rasa menggunakan spesifiknya saya ini pembelajarannya menggunakan strategi pembelajaran PBL, modelnya PBL dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kompetensi sosial emosional, begitu Bu. Oke, jadi strategi pembelajarannya ada tadi PBL ya, kemudian dengan diferensiasi emosional ya. Oke, jam berapa kita akan mulai? Kemungkinan besok ya Bu ya. Besok ya. Besok saya baru ada di kelas 11.4. Oke. Dan yang terakhir nih Bu, harapan dan observasi yang akan kita lakukan ini besok ya Bu ya, tentunya akan Ibu capai atau akan Ibu raih, harapannya itu dari mananya? Harapan saya Bu, pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Murid-murid bisa terlibat aktif, menyenangkan dan antusias pastinya.
Itu Bu. Oke. Ya, begitulah ya Bu ya. Saya harapkan juga apa yang nanti Ibu berikan kepada siswa-siswa kita di 11.4 dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, kemudian tidak ada hambatan apapun ya Bu ya, karena memang jadwal kita agak padat nih sekarang acara-acara di sekolah nih Bu. Betul, Bu. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi lagi ya Bu ya nanti untuk persiapan di kelasnya. Betul, Bu. Mulai jam berapa Bu Fitri? Besok jam 7.30 ya Ibu. Jam pertama ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, karena masih ada beberapa jam lagi untuk kita sebelum masuk ya, kita briefing dulu mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, siapa tahu Bu Fitri ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam pertama dimulai, baru saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi pada pembelajaran Bu Fitri kepada siswa. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Terus siapa yang tidak hadir hari ini? Raisya, Bunga, sama Lista. Semangat belajarnya hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada 5 kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, bisa dibacakan? Ya. Tepat waktu dan menghadiri kelas. Lalu yang kedua, setiap siswa wajib membawa buku pelajaran. Yang ketiga, tidak ada ponsel yang aktif saat pembelajaran berlangsung. Tapi nanti kalau misalkan Ibu minta kalian mengeluarkan HP, ya dikeluarkan saja. Terus dilarang untuk berlarian selama pelajaran, angkat tangan sebelum bertanya atau mengeluarkan pendapat. Sepakat? Semuanya sepakat, karena itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, sebelum kita mulai, kalian duduknya dirapihkan dulu, bajunya rapihkan dulu. Duduknya rileks. Senderkan badan kalian ke yang duduk senyaman mungkin lah. Tuh, yang rileks, tarik napas. Buang napas. Tangannya taruh di paha. Rasakan udara yang masuk dari hidung. Keluarkan perlahan. Terus pikirkan hal-hal yang positif. Pikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk kedepannya. Pikirkan suatu saat cita-cita kalian bisa tercapai. Apa yang gimana perasaannya ketika mendengarkan lagu tadi? Lebih rileks, terus tenang. Hari ini tuh ngapain aja sih Bu? Gitu. Oke, Ibu harap nanti kalian dapat memodelkan dan menyelesaikan permasalahan dari apa yang akan kita pelajari hari ini? Fungsi komposisi. Jadi kamu nanti bisa memodelkan dan menyelesaikan dari fungsi komposisi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oke, ngapain aja Bu? Ngapain aja nih? Yang pertama itu adalah menyimak permasalahan yang ada, membaca permasalahan yang ada. Nanti akan Ibu berikan kontennya, nanti akan Ibu berikan melalui video, artikel, dan bahan ajar yang sudah Ibu berikan, ya. Terus yang kedua, diskusi bentuk kelompok, karena kelompoknya sudah Ibu buat sebelumnya, jadi kamu tinggal bersatu sama kelompok yang ada. Lalu apa lagi Bu? Ada yang masih ingat nggak tentang operasi fungsi aljabar? Masih dikit ya, masih ada yang ingat ya. Coba nih, Ibu punya soalnya tuh ya, dilihat soalnya. Fx-nya
5 ya. Oke, ada yang masih ingat? Oke, Hafiz. Ini soalnya F tambah GX. Nah, kita masukin F-nya berapa? 2. Ditambah G-nya berapa? 5. Nah, habis itu kita samakan yang variabel sama variabel, yang angkanya aja sama angkanya aja. 2x 2x tambah x 4 dikurang 5. Jadi hasilnya 3/1. Oke, tepuk tangan dulu. Kita belajar fungsi komposisi ini punya manfaat. Yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi pasti mencari keuntungan yang besar untuk perusahaan dong. Nah, terus apalagi tuh di bidang kimia, ada lagi untuk peluruhan unsur. Biasanya unsur-unsur itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, peluruhannya itu juga kan ada produksinya. Itu berarti pakai fungsi komposisi. Nah, jadi nanti sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita bentuk kelompoknya dulu. Nah, silakan dibentuk kelompoknya dulu. Sekarang kalian buka HP masing-masing. Nah, dilihat di situ apa yang kalian suka. Kalau misalnya kalian suka nonton video, berarti klik videonya. Kalau kalian lebih suka baca, mendingan lihat artikelnya. Kalau lebih suka lihat mind mappingnya, berarti klik mind mappingnya. Di situ udah Ibu sematkan. Oke, silakan dibuka. Oke, silakan diskusi. Nah, kalian jangan lupa tulis nama dan kelas di depannya. Terus kalian isi di kotak yang sudah disediakan. Baca dulu masalahnya. Ini ada kotak-kotaknya kan? Ya, silakan diisi dan waktunya 20 menit dari sekarang. Jangan lupa persiapkan untuk presentasi. Ya, karena presentasinya nanti dalam bentuk boleh poster, boleh komik, boleh video, boleh infografis. Silahkan kalian pilih yang kalian suka. Tahap ke-1 sampai tahap kedua itu sama menggunakan mesin yang kedua ya, biar jadi kertas gitu. Ini jawaban pertama dari sini. Jadi ini fx-nya x plus 2, gx-nya x kuadrat min 2x, nanti nyatakan dalam bentuk komposisi ya. Udah ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Udah benar, Bu. Sip. Oke, selesai. Ya, sudah selesai? Nah, sekarang persiapkan untuk presentasi. Dipilih yang jadi moderator siapa, yang jadi yang pematerinya siapa, ya. Nah, siapa yang mau tampil? Nah, boleh, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Konsep komposisi fungsi pertama kali dikembangkan dalam konteks kalkulus dan matematika modern oleh para matematika pada abad ke-18 dan 19. Di sini fx-nya langsung jelasin, Ner. Nah, di sini kan fx-nya 2x plus 1, gx-nya x min 3. Nah, ditanya tuh f bundar gx. Nah, kita pakai rumus f g x. Ini kan kita tinggal masukin aja f gx-nya x min 3. F-nya karena ini kan harusnya fx. Jadi x-nya kita ganti jadi gx. Jadi tinggal masukin 2 sama plus 1-nya. F-nya 2, gx-nya kita turunin, plus 1-nya diturunin lagi. Ini tinggal dikali rainbow, 2x, 2 kali min 3, 6. Plus 1-nya turun.
punya hutang 6, bayarnya 1, masih bisa hutang 5. Ini hasilnya. Oke, tepuk tangan. Siapa yang mau maju mewakili? Kami. Ya. Oke. Bawa kursi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini, jadi hari ini saya mau nerangin ke kalian tentang materi fungsi komposisi. Pertama di sini ada yang tahu nggak pengertian fungsi komposisi itu apa? Ya, silakan. Jadi fungsi komposisi merupakan gabungan lebih dari satu fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx. Jika ingin mencari pemetaan suatu nilai terhadap fungsi fx yang hasilnya dilanjutkan terhadap fungsi gx, maka akan digunakan fungsi komposisi. Iya, betul sekali Marsha. Cara fungsi komposisi ada yang tahu nggak nih? Ya. Jadi fungsi komposisi pertama kali dikembangkan oleh Leibniz pada tahun 1673. Oke, makasih kita. Nah, jadi rumus fungsi komposisi itu kayak gini ya. Di sini saya bakal ngasih contoh soal fungsi komposisi. F-nya berapa? Fx-nya berapa? Nah, ini ada yang mau nyoba jawab gak nih? Bilangnya nggak ada. Bilangnya nggak ada ya? Tidak ada, Kak. Nah, jadi kan tadi berdasarkan rumus yang F bundaran G sama dengan FGX itu, kita masukin dulu nih rumusnya. F bundaran G X sama dengan Tepuk tangan dulu. Boleh tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah? Bagus banget tadi presentasinya. Dari tepuk tangan juga untuk kelompok Janet dan Gavin. Tepuk tangan dulu. Dan tepuk tangan juga untuk semuanya yang sudah berusaha dan bekerja sama dengan baik. Oke, baik. Tadi seperti yang dibilang Gavin, betul, dan Janet ya. Karena ini ada dua rumus nih yang harus kita pahami. F bundaran GX itu FGX, G bundaran FX itu GFX. Jangan kebalik-balik. Kalau FGX berarti GX-nya yang disubstitusikan ke F. Kalau GFX berarti FX-nya yang disubstitusi ke G. Berarti kalau ini F bundaran G berarti FGX. GX-nya berapa? FX-nya berapa? Nah, si X ini yang kita ganti jadi si GX. Jadi GX-nya itu X kuadrat min 3X. Nah, selesai karena nggak ada variabel lagi yang sama. Berarti cukup sampai situ. Begitu ya? Ya. Sudah paham? Nah, sudah mengerti? Nah, baik. Kita lanjut. Berdiri dulu semuanya. Kalau ibu bilang tepuk sekali, bilang yes. Kalau 2 kali, oke. Kalau 3 kali, berarti semangat. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Duduk kembali.
sudah selesai ya mengisi refleksinya. Ibu minta satu orang untuk membuat kesimpulan. Siapa? Oke, jadi kesimpulannya di sini bahwa fungsi komposisi dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti soal yang tadi telah kita kerjakan, dan fungsi komposisi juga dari hal ini memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengefisienkan waktu. Dan seperti yang tadi telah dijelaskan, fungsi komposisi juga bergerak dalam bidang ilmu ekonomi dan arsitek dan lain-lain. Jadi begitu kesimpulannya. Tepuk tangan dulu. Dilihat nih, ada satu kata motivasi. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Jadi, ini kata Nora Roberts. Oke, sudah dirapikan semuanya. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, baca hamdalah dulu. Pimpin untuk berdoa pulang. Siap. Pulang. Ini kita berdoa dan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan observasi kelas Bu Fitri ya tadi. Memberi salam. Ya, mengajar. Baik, untuk topik percakapan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Heni, apa kabar? Alhamdulillah baik, bisa di kabarnya juga. Alhamdulillah baik. Bu Fitri juga ya, kita kedatangan Bu Fitri kali ini. Nah, kita nggak terasa ya Bu, sudah sampai di pendampingan individu 5. Ini fokus pendampingan kita adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Ya, fokus pendampingannya refleksi penerapan aksi nyata di modul 3.1, terus diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemarin juga sudah ya, kebetulan ya. Bang Fasil. Nah, sekarang diskusi perkembangan komunitas praktisi juga yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Kalau kemarin saya sudah mensupervisi akademik Ibu, gitu. Sekarang mungkin saya akan mengevaluasi bagaimana berjalannya Ibu mensupervisi rekan sejawatnya, gitu. Apa sudah dilakukan, Bu? Sudah. Sudah. Kalau sudah dilakukan terhadap Bu Fitri ya? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu Bu Fitri ini mata pelajarannya apa? Matematika. Kemarin dilaksanakan pada saat kapan? Kalau boleh tahu? Hari Rabu. Hari Rabu minggu lalu ya? 2 pekan. Iya, minggu lalu. Enggak, 2 pekan kemarin kan P5. Oh iya. Oh, berarti dua minggu lalu ya 2 minggu itu lalu. sudah dilakukan. Nah, mungkin saya tidak bisa melihat yang kemarin ya, yang pra observasi sama yang observasi, tapi videonya sudah ada? Sudah. Nah, nanti saya minta mungkin lembar observasinya untuk diisi, itu sebagai bukti saya nanti di laporan. Dan sekarang mungkin dari Bu Heni sendiri akan melakukan yang namanya proses pasca observasi ya? Iya, betul. Mungkin kan Bu Heni sudah melihat tuh kemarin dari pra-observasi keinginan Bu Fitri, pembelajarannya seperti apa di kelas, terus Bu Heni sudah melihat. Nah, sekarang bagaimana setelah pasca observasi hasilnya apa? Mungkin saya akan lihat percakapan coaching dari Bu Heni ke Bu Fitri, gimana gitu ya, Bu ya. Oke, silakan, boleh bisa dimulai. Udah gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Heni Herawati, mata pelajaran fisika. Kebetulan saya ngajar di kelas 11. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya dengan Ibu Seli Noviana, kemudian rekan saya yang menjadi atau yang saya supervisi, saya sebagai supervisor adalah Ibu Seli Fitri Seli Haryani. Ya, saya Fitri Seli Haryani, guru matematika di SMA 15 Tangerang. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Apa Ibu. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Ibu Seli, kemarin saya kan sudah melihat atau pernah melihat Bu Seli dari suatu kegiatan kita ya, yaitu supervisi akademik. Nah, bagaimana kita akan melaksanakan percakapan pada observasi ini, di mana kita diketahui bahwa sebelum kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di kelas selama 2 jam ya kemarin ya, kita bagaimana perasaan Bu Fitri setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 12 bersama saya? Perasaan saya alhamdulillah awalnya tegang ya Bu, pastinya mungkin anak-anak juga merasakan karena ada yang supervisi gitu di kelas, tapi itu dibawa enjoy aja, begitu saja, jadi mengalir saja dan berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah Bu ya, saya pun melihat kemarin pembelajaran berjalan dengan baik. Bagaimana Ibu menilai sendiri ya perform Ibu dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, kalau saya boleh menilai itu pembelajaran saya mungkin masih perlu pembiasaan ya Bu, karena memang mindfulness itu kan baru saya terapkan, jadi mungkin itu baru bisa saya terapkan mungkin akhir-akhir ini gitu kan, ketika saya mengikuti CGP ini gitu. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu Fitri menilai demikian? Ya, saya menilai demikian karena memang ini hal baru buat saya, insight baru buat saya ya Bu. Jadi mungkin ini perlu pembiasaan saja gitu untuk mengawali kegiatan supaya anak fokus. Ternyata ada hal-hal baru ya, ternyata bisa dengan mendengarkan musik terlebih dahulu supaya anak-anak merefleksikan kegiatan yang sebelumnya mungkin gitu. Jadi lebih enjoy ketika fokus ke pembelajaran matematika. Jadi ada refleksi awal ya di saat akan memulai suatu pembelajaran, mungkin dengan teknik stop agar semua terfokus pada apa yang kita sampaikan ya. Betul. Baik ya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang saya amati dari Bu Fitri selama mengajar. Silakan. Menurut saya pengamatan pembelajaran yang dilakukan Bu Fitri sudah sesuai ya Bu saat kegiatan praobservasi. Misalkan siswa dapat menjelaskan, kemudian menentukan fungsi dari suatu komposisi matrik ya Bu ya. Kemarin saya lihat anak-anak komposisi fungsi fungsi itu. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan juga sudah dapat ya, udah dapat lah ya, itu meningkatkan daya pikir kritis, anak juga udah berpartisipasi, kemudian kreativitasnya juga udah terlihat, begitu juga dengan kerjasama dan berfokus dan pada instruksi pembelajarannya sudah nampak pada kegiatan tersebut ya. Nah, dengan menggunakan strategi Ibu memberikan penjelasan materi secara umum ya, kemudian jelas kontekstualnya ya, contohnya sudah terjabarkan, tersampaikan, kemudian relevan dengan keseharian siswa ya, karena sebelumnya juga Ibu udah Oke, demikian terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fitri sebagai rekan sejawat saya yang telah saya observer. Ya, kemudian Ibu Seli sebagai PP saya yang telah memberikan masukannya, kemudian motivasinya untuk saya menjalankan dan sampai di PI 5 ini. Semoga di kegiatan CGP ini akan menjadi suatu pemantapan saya ke depan, baik dalam pengajaran, kemudian dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.